Ya, kembali di Lunch Talk. Topik kami hari ini adalah sianida di kopi Mirna dan masih bersama Ibu Ferial. Ibu Ferial, kalau kita lihat mengapa kemudian si sianida ini dimasukkan ke kopi secara karakteristik dari rasa, dari bau dan lain sebagainya, ini dinilai sangat mudah lah ya gitu. Kenapa kopi? Betul. Sebenarnya sianida itu kan secara kimiawi itu ada yang berupa gas, cair, dan serbuk. Nah, untuk rasa itu sebenarnya rasanya seperti bitter almond. Jadi apa ya terjemahannya bitter almond? Pahit-pahit gitu ya? Iya, pahit-pahit. Jadi mungkin kalau dicampur dengan kopi, diharapkan seperti kopi itu kan juga ada pahit-pahitnya. Oke. Ya, beda Ya. misalnya kita campur dengan es krim yang manis gitu akan Iya. berasa aneh begitu ya. Iya. Tapi kopi ini tidak akan menimbulkan satu reaksi sendiri terhadap si sianida tadi. Tidak. Begitu tidak. juga dengan minuman lain misalnya teh atau coklat gitu. Bisa dicampur dengan apa aja. Yang penting sianida itu kan begitu masuk ke darah, nah itu reaksinya cepat sekali. Reaksinya cepat sekali. Kalau Ini misalnya alasan mengapa kemudian kopi ya dipilih sebagai satu media untuk mencampurkan sianida, karena secara aroma saja ini dapat Pahit. tersamarkan gitu, dan rasa Iya. juga dapat tersamarkan. Jadi ada yang bisa mencium begitu. Kalau sianida tadi berbentuk gas gitu, orang awam bisa menciumnya. Tidak, jadi yang mencium ini memang diturunkan secara genetik ya. Dan di Indonesia ini saya nggak tahu berapa yang bisa mencium, penelitiannya seperti itu. Tapi saya sendiri termasuk orang yang tidak bisa mencium sianida. Seperti itu, karena pernah dicoba, saya mengatakan, ini kok baunya kayak apa ya, tanah air, apa kendi itu loh, air kendi. Terus bilang, oh kalau kayak baunya seperti air kendi berarti nggak bisa nyium katanya. Karena bukan Berarti seperti itu. baunya mirip. Oh, oke. Jadi bukan seperti bau yang kalau misalnya ada sumur dalam Iya, ada gas yang iya. beracun. Tidak Itu seperti ternyata itu tidak baunya Artinya ini ya. kita kemudian ingin melihat seberapa familiarkah ataupun seberapa bisakah masyarakat Mengenali dari bau. gitu ya, kalau misalnya ada makanan ataupun minuman yang mungkin Iya, ada sianida di iya. dalamnya. Artinya kalau seperti yang Ibu ceritakan, berarti ya masyarakat kemudian tidak serta-merta akhirnya langsung mengetahui bahwa makanan atau minumannya ada sianidanya atau tidak gitu ya. Nah itu masalahnya Agak memang susah. agak susah. Tidak Ya. semua orang bisa mencium dan merasakan sianida seperti itu. Dan itu diturunkan secara genetik. Jadi mungkin yang tidak bisa ya punya resiko tinggi untuk Oke. diracun atau keracunan. Ini yang dikonsumsi oleh almarhum Mirna ini adalah es kopi. Es pun juga tidak menimbulkan reaksi. Tidak. Dia akan disajikan dengan kopi hanya untuk menutupi, untuk menyamarkan si bau. Rasa dan Iya, aroma. Bau sejak, bitter almond tadi. sejauh ini tidak menimbulkan reaksi. Begitu juga dengan arsenik? Arsenik, kalau arsenik memang racunnya itu kan bisa diberikan akut, subakut atau kronis ya, sedikit-sedikit. Nah ini berapa banyak arsen yang dideteksi dalam si kopi itu? Karena waktu dulu kasus Munir itu memang ditemukan 2 kali dosis letal seperti itu, dan itu pun tidak langsung mematikan, dan dia 6 jam setelahnya kalau tidak salah dan ya. muntaber, mencret-mencret seperti itu. Memang gejalanya itu seperti keracunan makanan kalau Oke. arsenik itu. Ya, zat-zat kimia berbahaya. Seperti Anda tadi sebutkan bahwa Anda merasa bahwa ya untuk pengaturan ataupun undang-undangnya lah ya, Regulasinya. untuk regulasinya ini baiknya sih diatur lagi gitu supaya tidak segampang itu masyarakat bisa mendapat. Harusnya, iya. Untuk zat-zat seperti ini seharusnya seperti apa sih? Harusnya pemerintah itu ketat sekali mengaturnya. Kapan mana yang bisa dibeli, mana yang tidak, seperti itu. Tidak semua bisa dibeli seperti itu. Nah ini nyatanya kan ya kita tidak tahu ya apakah kemudian sekolah yang misalnya sekolah analisis kimia, farmasi, nah itu menggunakan, tapi kan mereka bisa menggunakan dengan nama perusahaan dan orang-orang tertentu seperti itu. Tidak semua asal datang ke toko kimia kemudian beli potas. Dan cara beli racun membelinya pun tikus. juga terdata begitu ya, namanya untuk kebutuhan apa seperti itu. Itu belum ada hingga saat ini. Belum ada sampai saat ini. Dan kita semua berharapnya dengan adanya kasus seperti yang berapa waktu lalu dengan air keras, dengan mudahnya membeli, kemudian disiram-siram di bis ya. Dan sekarang ini mungkin ada sianida. Dan aksesnya juga begitu mudah gitu ya, untuk bisa mendapatkan. Takutnya ada kasus-kasus yang lain yang sama gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan stop sampai sini, dan mudah-mudahan pemerintah lebih bertanggung jawab. Lebih memperhatikan bagaimana regulasinya. Oke. Kembali lagi kepada sianida yang ada dalam es kopi yang dikonsumsi oleh Mirna tadi. Apa jadinya jika kurang dari 90 mili atau yang Ibu sampaikan kan tadi ukurannya berbeda-beda untuk masing-masing individu. Jika tidak langsung meninggal, apa yang terjadi? Jika konsumsi arsenik tadi bisa muntaber, bisa mencret-mencret. Tapi kalau misalnya kandungan yang lebih sedikit,
Gejala keracunannya mungkin dia apa ya, biasanya itu kan gejala keracunannya kan ke jantung, dia berdebar-debar, kemudian Itu pun juga nggak akan bedanya dengan misalnya kita konsumsi kopi dengan jumlah yang agak banyak ya. iya, dan memang orang-orang yang menggunakan racun ini kan kadang-kadang memanfaatkan kelengahan dokter ya dalam menangani pasien, dan dokter pun mungkin siapapun dokter yang bertemu dengan kasus-kasus Mirna ataupun kasus Munir, dia tidak akan mengira bahwa ini arsen, bahwa ini cyanida, seperti itu. Tidak secepat itu juga bisa terdeteksi gitu Tidak ya? secepat itu terdeteksi. Dari darah sekalipun? Apalagi kalau dari darah ya, tapi kan diambil darah tidak semua laboratorium bisa mendeteksi. Karena laboratorium memang harus spesifik, puslab for, dan alat-alat yang canggih seperti Yeah, itu. yeah. Nah sekarang kalau arsen pun itu memang tidak bisa juga menggunakan, misalnya kalau kita ke lab Prodia, Sito, tidak bisa. Karena yang khusus yang berhubungan dengan pidana itu harus menggunakan apa ya, dari kepolisian suratnya dan berita acaranya seperti itu, dan itu memang rujukannya harus ke puslab for. Ya, kalau misalnya gitu ya, ini juga kita ya bilangnya amit-amit kalau misalnya terjadi, apa yang bisa dilakukan, pertolongan pertama yang bisa dilakukan kalau misalnya kita katakanlah secara tidak sengaja gitu ya mengkonsumsi cyanida, yang bisa dilakukan sebetulnya apa? Katakanlah dengan dosis yang tidak letal tadi. Biasanya sih untuk drug of choice keracunan ya, biasanya itu yang air kelapa, kalau enggak susu ya, seperti itu. Nah, kalau syukur-syukur kadang-kadang yang tidak... Susu ini maksudnya susu beruang atau susu apapun? Apapun, susu beruang, Iya. jadi brand susu putih ya, itu juga bisa, seperti susu. Yang efeknya menetralkan biasanya. Kalau menetralkan. kondisinya sampai muntah-muntah kan minum susu justru tidak dianjurkan di sini. Iya, tapi memang takutnya kan jadi aspirasi ya, masuk ke dalam paru seperti itu. Nah, kemudian tapi kan tidak semua orang bisa punya oksigen ya. Syukur-syukur walaupun tidak terapinya itu tidak oksigen, tapi bisa membantu oksigen seperti itu. Artinya Sambil- ada asupan oksigen yang bisa dilakukan gitu ya? Iya, tapi memang kalau memang dosisnya itu letal ya, belum sampai berapa lama sudah memang dead on arrival mungkin, sampai di rumah sakit pun sudah meninggal. Dan kalau tidak meninggal pun itu memang perlu waktu untuk memeriksa apa penyebabnya. Kadang-kadang dokter menganggap bahwa ini adalah, oh jangan-jangan ini keracunan makanan, oh ini jangan-jangan ini ada penyakit-penyakit, Epilepsi, epilepsi, atau penyakit misalnya kencing manis, atau HIV, atau yang berhubungan dengan saluran Karena pencernaan. mengingat efek dari keracunan cyanida dengan level tidak letal ini juga terjadi ke manajer Olivier Cafe-nya sendiri ketika Mirna kemudian berbusa dan juga tergelepar. Kejang-kejang. Manajernya juga merasakan gitu ya, dia mencicipi si kopinya sendiri, kemudian efeknya dia langsung pingsan gitu. Dan ya itu adalah satu efek yang kemudian juga bisa terjadi ketika levelnya tidak letal. Oke, kita masih ada beberapa segmen Bu Feril, kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama Lunch Talk.